pada saat ini kita membacakan Alkitab bersama sektor 5, yaitu pada Markus pasal 8. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat di atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Ayat 11, orang Farisi meminta tanda. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ayat 14, tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir, dan orang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidaklah kamu melihat, dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. "Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Ayat 22, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ ia membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan."
tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya kepada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ayat 27, pengakuan Petrus. Kemudian, Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa kamu, siapa aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ayat 31, pemberitahuan pertama penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Dina untuk pembacaan Markus 8. Secara ringkas Markus 8 menurut Alkipedia sebagai berikut. Isi pasalnya, 4.000 orang diberi makan, kemudian arti tentang ragi dijelaskan, orang buta di luar Betsaida disembuhkan, dan pengakuan Petrus serta nilai 1 jiwa. Secara garis besarnya, di ayat yang pertama, Kristus memberi makan orang banyak secara ajaib. Pada ayat yang ke-10, menolak untuk memberi tanda kepada orang Farisi. Kemudian ayat yang ke-14, memperingatkan murid-muridnya untuk waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian ayat 22, Yesus mencelikkan orang buta. Ayat yang ke-27, memberitahukan bahwa dialah Kristus yang akan menderita dan bangkit kembali. Kemudian di ayat yang ke-34, dan menasihati mereka agar bertekun dalam penderitaan demi pekerjaan Injil. Judul perikop yang ada di Markus 8, ayat 1 sampai dengan 10, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 11 sampai 13, orang Farisi meminta tanda tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian
ayat yang ke-22 sampai 26, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ayat 27 sampai 30, pengakuan Petrus. Ayat 31, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Tokoh-tokoh yang ada di Markus 8, ada Yesus, ada Petrus, ada orang buta, orang-orang Farisi, dan murid-murid Yesus. Untuk nama dan tempatnya, ada Allah, anak manusia, Betsaida, Dalmanuta, Elia, Farisi, Filipi, Herodes, Iblis, Injil, Kaisarea Filipi, Mesias, Petrus, Taurat, Yesus, Yohanes, dan Yohanes Pembaptis. Kesimpulannya adalah hadiah Kristus tidak habis-habisnya dan Dia akan memenuhi kebutuhan tubuh jika itu memuliakan Dia. Dia jengkel jika kita dikuasai oleh keraguan saat ini, karena kita begitu cepat lupa akan kebaikannya yang telah kita alami dalam memenuhi kebutuhan kita di masa lalu. Demikian ringkasan menurut Alkipedia, semoga dapat membantu kita semua untuk memahami Markus 8. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati.